Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. 10 Songo Kutus 7 Aono 5 4 Tinggi 2 setunggal. Selamat malam para hadirin yang terhormat. Selamat datang di Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024. Persembahan istimewa bagi penggerak budaya. Perkenalkan, nama saya Daniel Mananta dan ini adalah kehormatan yang sangat luar biasa buat saya bisa menjadi pemandu acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia,
Bapak Nadiem Anwar Makarim. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan Kementerian dan Lembaga Negara Republik Indonesia, perwakilan negara sahabat, para kepala dinas kebudayaan provinsi, kabupaten, dan kota, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi Profesi Bidang Kebudayaan, Seniman dan Budayawan, Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024, Bapak dan Ibu para tamu undangan yang hadir secara langsung, serta para pemirsa yang menyaksikan acara ini melalui kanal Budaya Indonesiana TV dan YouTube Kemendikbud Republik Indonesia. Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024 mengangkat tema persembahan istimewa bagi penggerak budaya yang merupakan ajang pemberian penghargaan di bidang kebudayaan oleh Kemendikbud Ristek kepada individu, komunitas atau kelompok, dan atau lembaga yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan Indonesia. Sebuah pengakuan atas pentingnya peran budaya dalam kehidupan kita dan penghargaan yang tulus kepada mereka yang telah berdedikasi untuk melestarikan budaya kita tercinta. Boleh saya minta tepuk tangannya terlebih dahulu kepada para pahlawan-pahlawan kebudayaan Indonesia yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah bersama kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muzammil Hasbalah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita mengangkat tangan, menundukkan hati untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga acara kita pada malam hari ini Allah beri kesuksesan, kelancaran, dan keberkahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Rabb alam semesta, kami panjatkan puji dan syukur yang tak terhingga atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Pada kesempatan yang mulia ini, kami berkumpul untuk memberikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penerima anugerah kebudayaan Indonesia. Mereka adalah para insan pilihan yang telah mendedikasikan diri untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat para penerima anugerah dalam berkarya dan berinovasi. Limpahkanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan umur panjang yang berkah,
agar senantiasa dapat berkontribusi bagi kemajuan kebudayaan Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah budaya Indonesia sebagai benteng pertahanan bagi generasi muda, agar mereka tidak terpengaruh oleh budaya asing yang negatif. Anugerahkanlah kepada mereka kecintaan terhadap budaya bangsa dan semangat untuk melestarikannya. Ya Allah, jadikanlah para penerima anugerah ini sebagai teladan bagi generasi mendatang. Bimbinglah mereka agar senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai luhur agama dan budaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada para pemimpin bangsa hikmah dan keberkahan dalam memimpin negara. Bimbinglah mereka untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan memajukan negeri ini. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia sebagai negara yang maju, adil, dan makmur. Satukanlah hati seluruh rakyat Indonesia dalam semangat persatuan dan kesatuan. Ya Allah, semoga acara ini mendapat ridho dan berkah darimu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, serta perkenankanlah doa-doa kami. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ye, nyalakan dari Sabang sampai Merauke. Beda rasa satu makna. Semua tahu Nusantara aku kaya. Penggerak budaya, pelestari identitas. Oleh zaman tak tergilas pacu kreativitas. Siapa jaga budaya selain kita sendiri. Selamanya Nusantaraku tegak pendirian. Semua samakan visi, tetap ya jaga tradisi. Sadari nilai tinggi budaya, majukan ke depan Nusantara berupaya. Semua samakan visi, tetap jaga tradisi. Merdeka berbudaya terus regenerasi. Di sini kita berikan apresiasi. Kebudayaan Indonesia lebih dari sekedar peninggalan leluhur. Ia serupa cermin. Dalam pantulannya kita melihat siapa diri kita dan bagaimana riwayat kita memandang dunia. Itu kenapa ketika manusia terus bergiat, budaya juga berproses. Kemudian keduanya saling menggerakkan, bahkan ketika kita tak sengaja menepikan budaya, mereduksinya menjadi sebatas simbol tanpa makna. Namun di tangan para penerima penghargaan anugerah kebudayaan Indonesia, kita diingatkan bagaimana kebudayaan ada di roda-roda perubahan. Budaya tak hanya dipertahankan tetapi juga diperkaya untuk diberdayakan melalui seni, tradisi, dan inovasi. Mereka menunjukkan budaya bukan hanya perabot masa lalu, melainkan sarana merancang masa depan. Menjaga dan memajukan kebudayaan tak mungkin hanya dipasrahkan pada satu generasi, apalagi satu kelompok. Kebudayaan tak beku dalam waktu. Ia berkembang selalu dalam percakapan antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan inovasi. Maka sudahkah kita sungguh paham pentingnya kolaborasi lintas generasi dan lintas disiplin demi kebudayaan tetap relevan? Generasi lama menawarkan kearifan, generasi muda menjanjikan gairah. Keduanya pantas beradu agar tak hilang arah. Lalu kolaborasi lintas disiplin adalah warna-warni lain yang bersenyawa. Seni, teknologi, pendidikan, ekonomi kreatif semuanya harus teranyam agar warisan budaya tak hanyut di deras arus dunia. Masyarakat adalah pemilik kebudayaan. Mereka bukan hanya pencipta dan pelestari, tetapi juga penggerak yang bisa membawa kebudayaan keluar dari stagnasi. Apalagi mereka yang berkenan ambil peran aktif, mengukir dan mengadaptasi kebudayaan di tengah perubahan zaman. Mari kita jujur, kebudayaan yang hanya diam dan takut bergulir akan mati perlahan. Identitas lama dan identitas baru bukan pula dua kutub yang saling menentang. Keduanya bisa berdialog, keduanya bisa saling mengisi dan menghindarkan satu sama lain dari lapuk. Bukankah makna-makna baru tumbuh riuh di tengah perjumpaan tradisi dan modernitas? Menanti mereka yang mau memahami dan mengisahkannya. Terima kasih. Narasi yang begitu
menginspirasi. Terima kasih banyak Najwa Shihab. And what a powerful performance. Penampilan yang begitu spektakuler barusan oleh Saikoji. Dan untuk pada malam hari ini, akan ada 2 jenis penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024. Yang pertama, dan menurut saya ini sesuatu yang sangat prestisius, yaitu tanda kehormatan dari Presiden. Dan yang kedua, penghargaan dari Mendikbud Ristek. Langsung saja, penyerahan pertama, Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024, kategori Pelestari. Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024, kategori Pelestari. Endo Suwanda, seorang etnomusikolog legendaris yang banyak berkontribusi dalam upaya revitalisasi seni tradisional dan dokumentasi arsip audiovisual kebudayaan. Saat ini, Endo Suwanda fokus pada pengembangan bengkel dan lab akustika bambu. Endo juga adalah guru bagi banyak seniman muda di Jawa Barat untuk melestarikan budaya. Komunitas Pelestari Sejarah Budaya Kadiri, PASAK, aktif melestarikan peninggalan sejarah budaya lebih dari 13 tahun. Komunitas PASAK turut membantu pemerintah dalam upaya pelindungan cagar budaya di wilayah Jawa Timur. Kemandirian PASAK dalam memajukan kebudayaan adalah sebuah contoh indah bagaimana kecintaan terhadap budaya diwujudkan dalam aksi. Semangat PASAK untuk mengembangkan cara memajukan kebudayaan dapat ditularkan ke komunitas lain di Indonesia. Sejak 1982, Sarjono konsisten menulis kending dan mocopatan. Ia juga melestarikan pertunjukan wayang dan pedalangan. Sudah banyak penghargaan yang diperoleh Sarjono dari pemerintah setempat sebagai bukti dari dedikasi dan banyak karya yang dihasilkannya. Sarjono juga telah mewariskan keterampilannya kepada generasi muda di Jawa Tengah dalam upaya mempertahankan seni pewayangan dan pedalangan. Pria berusia 86 tahun ini konsisten menyalin kitab Lontar Yusuf sejak 1970 hingga kondisinya menurun di tahun 2019. Selama 50 tahun berkarya, ia adalah satu-satunya orang di Banyuwangi yang sudah menyusun 200 salinan kitab lontar berisi kisah Nabi Yusuf. Kegiatan yang dilakukan Senari merupakan bukti konkret pelestarian warisan budaya lontar Banyuwangi khususnya dan Jawa Timur umumnya. Siami, perempuan berusia 74 tahun ini telah menekuni seni tenun sejak masa mudanya. Ia adalah satu-satunya orang yang masih menguasai teknik dan motif tradisional tenun osing dari Banyuwangi yang terkenal dengan keindahan dan keunikannya. Seluruh proses pembuatan kain dilakukan menggunakan alat tenun warisan dari orang tuanya, menjadikannya semakin berharga. Kini, perhatian utama Siami adalah mewariskan keterampilan ini kepada generasi penerus. Luar biasa sekali, untuk itu kami akan mengundang ke atas panggung penerima anugerah Bapak Endo Suwanda, perwakilan Pelestari Sejarah Budaya Kadiri atau PASAK, Bapak Sarjono, Bapak Senari, dan Ibu Siami. Kami juga mengundang ke atas panggung Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek Bapak Hilmar Farid untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan kita.
Boleh kita mengabadikan momen pada malam hari ini Pak dengan berfoto. Pada waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak Hilmar Farid. Luar biasa berkat beliau-beliau ini pelestari budaya Indonesia. Terima kasih Bapak Hilmar. Yes. Luar biasa sekali. Inilah mereka yang berjasa untuk terus melestarikan budaya Indonesia tanpa berhenti. Benar-benar selama hidupnya, seumur hidupnya, bahkan umur 80 pun, 90 pun tidak menghentikan mereka untuk terus melestarikan budaya Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pelestari. Kalau tadi kita sudah melihat para pelestari, sekarang kita akan memasuki kategori berikutnya. Inilah dia Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024 kategori anak. Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024, kategori anak. Daneswara Satya Swandaru, dalang cilik asal Gunung Kidul ini memiliki cita-cita besar dalam melestarikan seni wayang. Daneswara aktif mengikuti berbagai pertunjukan wayang sejak berusia 5 tahun. Dalam perjalanan menekuni dunia wayang, ia telah mendapatkan berbagai penghargaan dan menjuarai lomba tingkat nasional. Wayang sebagai warisan budaya dunia akan terus berkembang dan bermanfaat bagi Daneswara Satya Swandaru dan anak-anak lainnya. Nurul Khairul Nisa mendalami karawitan dan tari Sunda sejak berusia 5 tahun. Kini Nurul telah mengukir banyak prestasi di tingkat nasional. Pencapaian dan komitmennya untuk terus belajar dan berkontribusi bagi seni tradisional adalah inspirasi bagi generasi muda lainnya yang memilih jalan yang sama. Nurul Khairul Nisa akan membawa tongkat estafet berikutnya dalam pemajuan seni tradisi Sunda. Zakia Minangayu, kecintaannya pada dunia sastra diwujudkan melalui aktivitas mendongeng dan menulis cerpen. Zakia Minangayu juga aktif dan menjadi penggerak dalam komunitas literasi anak di Sungai Liat, Bangka Belitung. Di usia mudanya, ia sudah memantapkan diri untuk berdedikasi pada dunia sastra. Zakia adalah sebuah harapan bagi kemajuan sastra di Indonesia. Luar biasa sekali, untuk itu kami akan mengundang penerima anugerah Daneswara Satya Swandaru, Nurul Khairul Nisa, Zakia Minangayu. Kami juga mengundang Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Titi Eko Rahayu, untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024 kategori anak. Ya, boleh kita berfoto bersama mengabadikan momen malam hari ini. Luar biasa sekali. Kita abadikan momen yang membanggakan ini. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ibu Titi Eko Rahayu dan juga para pemenang atau penerima anugerah kategori anak. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan budaya Indonesia. Di mana anak-anak lain sering cek kodam di TikTok atau main Mobile Legends. Mereka melestarikan budaya kita.
Boleh kita berikan tepuk tangan ya untuk anak-anak ini. Baiklah, untuk berikutnya, Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024, kategori media. Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024, kategori media. Kediripedia.com hadir sebagai situs website yang memberikan perhatian lebih pada liputan bidang kebudayaan. Beragam isu tentang kebudayaan mereka kemas dengan menarik pada platformnya. Mereka juga membuat program bersama bagi jurnalis sebagai upaya memperkaya tulisan dan liputan, khususnya bidang kebudayaan. Didirikan pada tahun 2016, Tatkala.co secara konsisten memberikan pelatihan penulisan yang membahas kebudayaan kepada mahasiswa, warga, dan aktivis budaya di Bali. Sebagai upaya pemajuan kebudayaan, Tatkala juga mengedukasi masyarakat untuk peduli dan kritis terhadap praktik budaya kontemporer agar nilai moral yang tersimpan tetap terjaga. Luar biasa sekali, mari kita sambut penerima anugerah kategori media, perwakilan dari Kediripedia.com, perwakilan dari Tatkala.co. Inilah dia media-media yang mendedikasikan media mereka, platform mereka untuk terus melestarikan dan memperlangsungkan budaya Indonesia. Kami akan mengundang dengan hormat Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek, Ibu Suharti. Boleh kita mengabadikan momen ini, kita foto dalam 1, 2, dan 3. Iya, terima kasih kepada Bapak, terima kasih. Selamat sekali lagi kepada penerima penghargaan, terima kasih banyak kepada Ibu Suharti. Selamat sekali lagi para penerima penghargaan di kategori media. Dan ini yang membuat saya sangat terpukau. Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024 kategori lembaga dan perorangan asing. Silakan. Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024, kategori lembaga dan perorangan asing. Dikenal sebagai seniman, komposer, pengajar, peneliti, pemain suling, dan aktivis musik gamelan hibrida yang aktif mempopulerkan seni budaya Indonesia di berbagai kota di Kanada dan luar Kanada. Melalui Evergreen Club Contemporary Gamelan, ECGC, Andrew Timar mengeksplorasi berbagai ragam genre yang ditampilkan dalam berbagai seni pertunjukan, film, dan musik, sehingga lebih banyak orang yang mengenal dan mengetahui Indonesia melalui gamelan. Dibentuk pada tahun 1997, Boy Akih merupakan grup musik jazz asal Belanda yang digawangi pasangan suami istri Monica dan Nielsen. Grup ini secara konsisten memasukkan unsur musik etnik Indonesia, khususnya Maluku, Sunda, dan Bali dalam garapan musiknya. Berbagai penghargaan internasional yang sudah diraih Boy Akih membuat musik tradisi Indonesia semakin dikenal oleh banyak kalangan musik dunia. Penulis monografi pertama
dan satu-satunya tentang wayang kulit tradisional dan kontemporer di Polandia. Mariana Zofialis juga berjasa dalam mempromosikan wayang di Polandia selama 18 tahun. Hasil penelitiannya tentang musik Indonesia sudah dipublikasikan secara luas oleh berbagai media di Polandia. Kecintaannya terhadap budaya Indonesia membuat Mariana terus berkomitmen untuk mengenalkannya ke lebih banyak orang. Luar biasa sekali untuk itu. Dengan seluruh kerendahan hati, kami akan mengundang penerima anugerah lembaga dan perorangan asing, Mr. Andrew Timar, Mrs. Monica Akihari, representing Boy Aki, and Miss Mariana Zofialis. Kami mengundang Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda tahun 2015 sampai 2020, Bapak I Gusti Agung Wesaka Puja, untuk memberikan penghargaan. Boleh kita foto dulu Pak? Iya, silakan. Mari kita berfoto bersama-sama Pak. Oke, 1, 2, dan 3. Terima kasih. Thank you so much. Thank you ladies and gentlemen. Thank you so much. Luar biasa sekali. Keren banget. Benar-benar ini membuat saya terpukau sekali ya, di mana orang-orang yang datang ke Indonesia jatuh cinta kepada budaya Indonesia dan kembali ke negaranya untuk memperlihatkan indahnya Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang telah menghadiri acara malam hari ini Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024. Selamat malam dan selamat datang Bapak Sandi Uno. Baiklah, untuk itu kami akan lanjutkan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024 kategori Maestro Seni Tradisi. 24 kategori Maestro Seni Tradisi. Dikenal dengan nama Maitam, Baya adalah maestro pendendang nyanyian panjang yang masih tersisa hingga saat ini. Konsistensi dan dedikasinya membawa ia menjadi ikon nyanyian panjang di Riau. Beberapa musisi lokal dan nasional telah terinspirasi dan melakukan kolaborasi karena keterampilan mendendangnya. Seniman legendaris kidungan dan tari rema-remo yang menjadi bagian dari seni pertunjukan ludruk. Cak Kartolo telah menghasilkan 65 karya rekaman lagu-lagu ludruk. Bagi masyarakat Jawa Timur, kidungan Kartolo bukan hanya sekedar celotehan jenaka, namun juga kritik sosial yang mewakili isi hati. Melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia, kita berharap akan lahir Kartolo-Kartolo muda. Seorang penari alusan, koreografer tari tradisi yang aktif sejak tahun 1961. Rusini dikenal memiliki kepekaan dalam mementaskan tari bedoyo pangkur yang secara konseptual dan perwujudan memiliki nilai adiluhung. Rusini juga mendalami pengetahuan tarinya di Akademi Seni Karawitan Indonesia.
Pengetahuan Rusini adalah harta yang tak ternilai bagi pengembangan seni tari di Indonesia. Dikenal seniman serba bisa yang memiliki kepedulian dalam menghidupkan tradisi budaya Sunda. Tatan Setiadi konsisten melakukan pembinaan seni yang melahirkan para pelaku seni budaya yang berprestasi. Melalui tangan dinginnya, banyak generasi penerus seni budaya Sunda yang lahir. Bercerita tentang pelestarian seni Gandrung Banyuwangi yang terancam punah, tidak akan terlepas dari nama Temu Misti. Keahlian menari gandrung yang ditekuninya sejak usia 15 tahun adalah perjalanan panjang yang menjadi bukti kontribusinya bagi tradisi gandrung. Beliau telah menerima banyak penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Dan untuk itu, saya juga ingin mengundang Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Warsito untuk memberikan penghargaan. Kepada para maestro-maestro kita yang sangat luar biasa, maestro seni tradisi dan juga penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024. Ini pastinya momen yang sangat membanggakan, di mana malam hari ini jerih payah, dedikasi dari para maestro, pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan oleh para maestro kita yang terus setia untuk menyebarkan dan mengimpartasi keterampilan-keterampilan mereka dalam kesenian dan budaya Indonesia kepada generasi berikutnya, terbayar pada malam hari ini melalui penghargaan yang begitu prestisius. Kita foto bersama dengan Bapak Warsito beserta para maestro seni tradisi kita. Baik. Iya, oke. Terima kasih Bapak Warsito, terima kasih banyak kepada para maestro yang terhormat untuk bisa kembali ke tempat duduk. Luar biasa sekali. Iya, oh. Ngelambai-lambai aja kayak nari ya Bu ya. Ibu Temu Misti luar biasa sekali. What an icon, what a legend. Sebuah kehormatan sekali kita bisa melihat mereka tetap berada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dan terus mendedikasikan hidup mereka untuk budaya Indonesia. Kami akan melanjutkan ke kategori berikutnya, Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024 kategori pelopor dan atau pembaru. Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024, kategori pelopor dan atau pembaru. Seorang koreografer dan penari berasal dari Palu, Sulawesi Tengah, yang juga aktif dalam pengarsipan dan riset budaya. Ia telah melahirkan banyak karya luar biasa yang berakar dari tradisi setempat. Kiprahnya memiliki dinamika yang terhubung antar generasi, di mana inovasi artistik yang ditawarkan Ainar memperluas praktik tari. Salah satunya penggabungan dengan media video. Laura Tias Avionita Sinaga, seorang penari dan koreografer disabilitas yang aktif dalam melestarikan kebudayaan Simalungun. Ia mendirikan Sanggar Tari Simalungun Home Dancer di usia 18 tahun. Melalui kiprahnya, kebudayaan Simalungun dapat dipentaskan dalam festival-festival nasional maupun internasional. Konsistensi Laura dalam memperjuangkan dan membuka akses bagi seniman disabilitas
telah menginspirasi banyak orang. Film adalah jendela waktu, merekam suasana zaman dan menyimpan segudang pengetahuan. Tidak banyak saat ini orang yang berdedikasi dalam pengarsipan audiovisual. Salah satu nama penting adalah Lisa Bona Rahman. Sebagai aktivis pengarsipan dan pegiat studi film, Lisa Bona terlibat dalam berbagai proyek restorasi film Indonesia. Kiprahnya ini sangat penting bagi penyelamatan arsip dan pengembangan riset melalui film. Menggeluti seni tari sejak tahun 1992, Mulyani populer karena mengenalkan alat musik yang terbuat dari bundengan dengan topeng lengger di berbagai kegiatan. Alat musik ini juga menjadi instrumen baru yang memberi warna dalam seni pertunjukan. Mulyani juga berkolaborasi dengan banyak seniman muda, sekaligus memberi nuansa kekinian bagi tari dan musik tradisional, sehingga mendapat perhatian lebih dari banyak orang. Berdiri pada tahun 2006 di Yogyakarta, Peppermoon Puppet Theater adalah kelompok teater boneka yang menjangkau segala usia, mengangkat tema-tema yang dekat dengan keseharian masyarakat. Mereka mampu mengemas pertunjukan yang menarik dan imajinatif. Peppermoon menjadi pelopor dalam media baru cerita anak yang mengusung kuat nilai-nilai lokalitas dan mendapat pengakuan artistik dari berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional. Keren-keren sekali. Nah, dan yang lebih keren juga, pada malam hari ini kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Selamat malam dan selamat datang, Mas Menteri. Baik, izin Pak, kami akan melanjutkan. Kalau begitu, sekarang ini kami akan melanjutkan kepada penerima anugerah kategori pelopor dan atau pembaru, Ibu Ainar Tri Asita, Kakak Laura Tias Avionita Sinaga, Ibu Lisa Bona Rahman, Ibu Mulyani, dan perwakilan dari Peppermoon Puppet Theater. Kita tahu bahwa untuk menjadi pelopor atau pembaru ini memang dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Untuk itu kami akan mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, untuk memberikan penghargaan. Luar biasa sekali, sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Wow, Bapak Sandi Uno memberikan penghargaan untuk para penerima anugerah kategori pelopor dan atau pembaru Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024. Sebuah inisiatif yang sangat luar biasa dari Kemendikbudristek untuk memberikan penghargaan kepada para pejuang budaya Indonesia.
merekalah yang menggerakkan terus roda budaya Indonesia. Ya, kita akan mengabadikan momen yang spektakuler ini. 1, 2, dan 3. Terima kasih Mas Menteri juga. Terima kasih Mas Menteri Sandi Uno. Luar biasa sekali. What a legend. Yes, kita ketemu lagi di track. Ini dia, membutuhkan inovasi dan kreativitas sekali lagi untuk menjadi pelopor dan atau pembaru di mana budaya Indonesia akan terus berputar dengan sentuhan-sentuhan modern. Hadirin yang terhormat, pada malam hari ini sesaat lagi kita akan segera memberikan sebuah penghargaan yang begitu prestisius. Tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, hadirin yang kami hormati, kepada 3 orang yang akan menerima tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia telah melakukan banyak sekali jasa-jasa mereka yang sangat luar biasa untuk negeri kita. Yang mungkin tidak bisa kita hitung dengan material. Dan untuk itu, sejenak kita akan mengenang para penggerak budaya yang telah mendahului kita. Mereka adalah sosok yang seumur hidupnya mendedikasikan untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan Nusantara. Warisan dan semangat mereka tetap hidup dalam setiap karya seni dan tradisi yang kita teruskan. Sejuta bintang di angkasa, sinarnya mempesona. Sebutir bintang di taman seni, cahayanya berseri. Biar bertahun masa beredar, satu wajah satu nama takkan pudar. Tetap jelas di ruang mata setiap gerak gaya, bergetaran merdu sinar di persada budaya, hingga kini menjadi sebutan. Tetap terpahat namamu diingatan.
Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024, kategori Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Bintang Budaya Paramadharma. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq adalah sosok ulama karismatik asal Jember yang menciptakan sholawat badar. Lantunan syair dalam sholawat badar juga menjadi penggerak dalam gerakan sosial dan mempersatukan kaum santri di Jawa Timur pada era 60-an. Seiring waktu, sholawat badar semakin populer ke berbagai wilayah di Indonesia dan masih dilantunkan sampai saat ini. Sholawat badar juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2022. Dikenal dengan nama populer Hari Rusli, adalah salah satu ikon seni musik kontemporer Indonesia asal Bandung. Salah satu jasanya pada dunia musik yaitu mendirikan Depot Kreasi Seni Bandung, DKSB, yang kemudian diubah menjadi Rumah Musik Hari Rusli sebagai pelopor wadah komunitas kreatif inklusif di Indonesia. Sejarah musik Indonesia akan selalu mencatat namanya dengan tinta emas. Satya Lancana Kebudayaan. Profesor Dr. Henrikus Supriyanto M.Hum, budayawan, cendekiawan, dan akademisi. Salah satu tokoh pendiri Dewan Kesenian Kabupaten Malang pada tahun 2009. Ketekunannya dalam mendalami dan mengajarkan seni ludruk membuatnya dijuluki Profesor Ludruk. Inovasi dan pengembangan yang dilakukannya berhasil membawa seni ludruk bertahan dari masa ke masa. Bahkan menjadi program televisi sehingga mempopulerkan ludruk ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Luar biasa sekali. Inilah dia kategori paling prestisius pada malam hari ini. Tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Mereka adalah sosok-sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan Nusantara. Warisan dan semangat mereka tetap hidup dalam setiap karya seni dan tradisi yang kita teruskan. Dan begitu juga dengan generasi-generasi muda sekarang. Baik, untuk itu kami akan mengundang penerima anugerah Bintang Budaya Paramadharma, keluarga almarhum Kiai Haji Ali Mansur Siddiq, dan keluarga almarhum Jauhar Zaharsyah Fahrudin Rusli atau yang kita kenal Hari Rusli. Untuk penerima anugerah Satya Lancana Kebudayaan, keluarga almarhum Henrikus Supriyanto. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki momen istimewa yang penuh dengan makna. Untuk merayakan kontribusi luar biasa para penerima tanda kehormatan dari Presiden, kami meminta para keluarga penerima anugerah untuk melemparkan taburan bubuk kerlip ke atas kanvas karya Denny Darko yang nantinya akan memunculkan sebuah visual penuh keajaiban sebagai simbol dari pencapaian luar biasa para penerima penghargaan ini. Kalau begitu langsung saja kita hitung mundur. 3, 2, 1. Inilah dia wajah dari almarhum Kiai Haji Ali Mansur Siddiq, almarhum Hari Rusli, dan almarhum Henrikus Supriyanto. Taburan bubuk kerlip ini bukan sekedar hiasan, melainkan lambang penghargaan atas sinar terang yang telah mereka pancarkan dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Terima kasih Denny Darko, as usual. Never cease to impress. Kami juga mengundang Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk memberikan penghargaan paling prestisius, tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia.
penerima penghargaan atau anugerah Bintang Budaya Paramadharma untuk almarhum Kiai Haji Ali Mansur Shidik dan almarhum Hari Rusli. Dan penerima Satya Lancana Kebudayaan, keluarga dari almarhum Henrikus Supriyanto, dan kita akan berfoto bersama dengan Mas Menteri. 1, 2, dan 3. Terima kasih banyak. Selamat sekali lagi kepada penerima anugerah tertinggi, yaitu tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Dan kami akan meminta dengan hormat Mas Menteri untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Ini adalah malam yang begitu spesial, momen yang sangat spesial banget Mas Menteri, luar biasa sekali. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, teman saya Bapak Sandiaga Uno. Direktur Jenderal Kebudayaan, teman saya Bapak Hilmar beserta seluruh jajaran. Para pejabat eselon 1 dan 2 kementerian dan lembaga, Bu Sekjen, para penggerak budaya yang saya banggakan. Malam Anugerah Kebudayaan selalu menjadi momen yang saya tunggu. Ini adalah karena ini menjadi kesempatan berharga bagi saya untuk bertatap muka langsung dengan Ibu Bapak yang memiliki dedikasi yang luar biasa di dalam bidang kebudayaan. Para penggerak budaya yang tanpa kenal lelah berjuang untuk merawat dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Kita sering mendengar bahwa kebudayaan adalah jati diri bangsa Indonesia. Kita senantiasa mengidentifikasi diri sebagai masyarakat dengan budaya yang luhur. Kekayaan ekspresi budaya dan keunikan cara hidup masyarakat kita sangat beragam, membentang dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi kita perlu mengembangkan nilai dan praktik budaya secara sungguh-sungguh, agar kebudayaan Indonesia bisa terus relevan untuk menjawab berbagai persoalan global pada hari ini. Selama 5 tahun terakhir kita bergotong royong melakukan kerja-kerja budaya yang partisipatif dan berkelanjutan. Baik itu pada tataran regulasi, aspek kebijakan, dan juga strategi kebudayaan, maupun pada tataran implementasi di lapangan. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu tersebut kita memperoleh dampak nyata yang sangat signifikan. Di antara lain, Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional pada tahun 2023 berhasil mencapai angka 57,13 poin. Ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,63% dari tahun sebelumnya dan skor ini adalah angka tertinggi dalam kurun 6 tahun penghitungan IPK. Lebih dari 500 pelaku dan organisasi budaya telah memanfaatkan dana Indonesiana dengan jumlah mencapai 120 miliar rupiah lebih. Dan harapannya ke depannya dana Indonesia akan terus bisa ditingkatkan. Terwujudnya transformasi museum dan cagar budaya di bawah naungan Indonesian Heritage Agency. Pertama kalinya seluruh museum-museum kita di bawah satu pengelolaan yang profesional. Di antaranya peluncuran kembali Museum Song Terus, Museum Fredberg, dan yang akan segera diikuti dengan Museum Nasional ditunggu di bulan Oktober ini. Gerakan seniman masuk sekolah yang saat ini telah dilaksanakan di lebih dari 5.700 sekolah di seluruh Indonesia. Sudah saatnya seniman mengajar. Ini suatu hal yang memang sudah hutang lama kita untuk bisa memasukkan para seniman-seniman dan budayawan di dalam lingkungan pendidikan kita. Dan saat ini 6 cagar budaya dan 13 warisan budaya tak benda Indonesia telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dan salah satu hal yang sangat membanggakan juga buat saya, pada tahun 2023, 40 judul film Indonesia berpartisipasi dalam berbagai film internasional, festival film internasional yang bergengsi. Luar biasa.
Berbagai capaian ini adalah hasil kerja keras ibu dan bapak seluruh pelaku budaya di tanah air. Yang setiap hari menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mengarusutamakan kebudayaan dalam setiap lini kehidupan kita. Saya tahu bahwa melestarikan budaya dan sektor budaya ini bukan sektor yang mudah dilakukan. Sangat sulit untuk bisa menciptakan suatu event, menciptakan suatu karya seni dan agar diminati segala banyak masyarakat. Jadi dengan semua rasa hormat saya apresiasi sebesar-besarnya untuk semua pelaku budaya yang telah melalui berbagai macam tantangan. Tepuk tangan untuk Anda semua. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada 26 pelaku komunitas dan media budaya yang malam ini memperoleh anugerah kebudayaan Indonesia. Tolong tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang telah menerima award malam ini. Dengan berbagai kriteria yang sudah terukur, kami di Kemendikbudristek beserta seluruh ahli yang terlibat menilai bahwa kerja-kerja kebudayaan yang ibu dan bapak lakukan telah memberikan dampak besar sekali kepada upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia. Dan besar sekali harapan saya bahwa penganugerahan ini bisa memperkuat berbagai inisiatif yang telah ibu bapak lakukan selama ini. Ibu bapak yang saya hormati dan banggakan, upaya pemajuan kebudayaan kita adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Tidak ada selesainya dan membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Lebih dari sektor lain ini membutuhkan keterlibatan seluruh sektor masyarakat untuk ini sukses, bukan hanya pemerintah. Oleh karena itu saya mengajak ibu bapak pelaku budaya, para pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemangku kepentingan kebudayaan untuk mempererat gotong royong lintas sektor dan disiplin dan juga berani melahirkan inovasi baru yang bersumber dari kekayaan budaya kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Rahayu. Mas Menteri luar biasa sekali. Yes, saatnya pekerja seni mengajar dan what an achievement. Banyak sekali achievement yang telah kita dapatkan selama berapa tahun terakhir ini. Memang kebudayaan itu perlu dilestarikan dan kita bisa mendengarkan juga dari speech yang tadi. Banyak sekali pahlawan-pahlawan penggerak budaya yang sedang bersama kita pada malam hari ini. Untuk itu ini adalah sebuah persembahan khusus bagi Anda para penggerak budaya. Persembahan istimewa yang akan kita saksikan yang satu ini adalah sebuah drama musikal dipersembahkan hanya untuk Anda para penggerak budaya. Silakan. Seluruh bangsa yang menjaga dan mengembangkan kebudayaan melalui lensa kebudayaan kita. Generasi muda yang berani bermimpi, harapan membawa Indonesia ke tempat yang lebih tinggi. Inilah mimpi yang tumbuh di tanah air. Lautan yang
Generasi muda dengan kreativitasnya, generasi tua dengan kebijaksanaannya, bersama-sama membangun jembatan untuk masa depan budaya yang lebih kuat. Inovasi mengubah cara kita memandang kebudayaan. Dari tangan yang mereka berani berinovasi, kebudayaan yang lebih dari sekedar pusaka, ia menjadikannya kehidupan yang menjaga perjalanan ini, di mana prestasi menjadi bukti nyata untuk impian, tantangan, dan inovasi. Di mana setiap orang yang mencapai pada supremasi cabang yang menjadi pilar-pilar untuk kejayaan kebudayaan kita. Mari kita rayakan keberhasilan bangsa yang merawat kebudayaan kita untuk Indonesia yang lebih maju. Citra Lestari. Luar biasa sekali. Jangan khawatir, masih akan ada penampilan dari Bunga Citra Lestari setelah ini. Tapi yang pastinya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda semua, para tamu undangan, hadirin yang terhormat, pemirsa Indonesiana TV, dan yang pastinya telah mengikuti rangkaian acara Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024. Akhir kata, saya Daniel Mananta pamit undur diri, dan selanjutnya mari kita rayakan bersama Anugerah Kebudayaan Indonesia dengan penampilan penutup dari Bunga Citra Lestari featuring Psycho G. Salam budaya.
made of, gold what I'm made of. I'm reaching for the stars so you know where to find me. Pain is my fuel, set me on fire. You shoot me down, but I'm flying higher. They're cruel, they're fool, they try to break my soul. They won't, they don't, and I wanna dance tonight until forever. Let it be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let it be the time of our lives. Dari awal pada akhir, bulan terakhir kecilnya kemungkinan ku buat kocar-kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini di bidang tantangan ku undang baris ini. Terseok mata kaki itu ganti mata hati, membuang kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerakan awatukan diriku. Bunyi dengan nama sekarang, rangkai baik berbariku. Jadi genap angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap jadi luas terang. Bijakkan rokok, cahaya benderang. Dengan kesombongan, awal kehancuran. Rumah nuran, bila harta bertaburan. Untuk budaya Indonesia, kita maju sekarang sama-sama. Let
BCL Boys dan BCL Band di sini. Terima kasih untuk Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Buat Kemendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim. Dan juga Menparekraf Bapak Sandiaga Uno. Selamat malam. Dan buat semua yang hadir di sini, lagu yang berikut ini adalah sebuah lagu untuk merayakan kita yang sudah semakin maju, semakin hebat, telah melalui badai-badai yang dilewati dalam hidup, dan mudah-mudahan lagu ini menjadi penyemangat kita untuk semakin maju dan semakin maju lagi, karena badai telah berlalu.